Telinganya runcing dengan jumbai hitam di ujungnya, bukan sekadar hiasan, tetapi alat untuk mendeteksi suara sekecil apapun di sekelilingnya. Ekor pendeknya, yang menjadi asal nama bobcat, membantu menjaga keseimbangan saat berburu di medan sulit. Setiap bagian tubuhnya adalah hasil evolusi jutaan tahun, dirancang. Dari Afrika dan Asia Barat, kita mengenal karakal. Ciri paling ikoniknya adalah jambul hitam di ujung telinga. Jambul ini bukan sekadar hiasan. Ia membantu komunikasi dan keseimbangan saat berburu. Carakal dikenal sangat cepat dan eksplosif. Dalam satu lompatan, ia bisa menjatuhkan beberapa burung sekaligus. Di masa lalu, carakal bahkan digunakan oleh bangsawan sebagai hewan pemburu. Namun seiring waktu, manusia menyadari bahwa carakal tetaplah hewan liar. Ia tidak bisa hidup bahagia dalam kurungan rumah. Di dunia kucing, carakal adalah simbol penyendiri sejati. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tidak membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Tidak seperti singa yang hidup berkelompok atau cetah jantan yang membentuk koalisi kecil. Carakal memilih hidup sendiri. Dalam kehidupan normalnya, carakal berburu sendirian, berjalan sendirian, dan mempertahankan wilayahnya sendirian. Interaksi sosial hanya terjadi pada dua momen, musim kawin dan hubungan induk dengan anak. Di luar itu, carakal menghindari sesamanya. Bukan karena takut, tapi karena pertemuan sosial justru berisiko. Bagi carakal, wilayah bukan sekadar tempat tinggal. Wilayah adalah identitas hidup. Seekor carakal jantan bisa menguasai area puluhan kilometer persegi. Betina memiliki wilayah lebih kecil, tapi tetap eksklusif. Mereka menandai wilayah dengan urin, cakaran, dan kotoran di titik-titik wilayah strategis. Menariknya, jika wilayah ini dilanggar, carakal jarang langsung menyerang. Sebaliknya, mereka membaca tanda, mencium bau, dan memutuskan apakah harus mundur atau bertahan. Ini bukan agresi. Ini perhitungan sosial yang senyap. Carakal bukan kucing yang banyak bicara. Mereka jarang mengeong. Sebagian besar komunikasi dilakukan lewat bau, posisi telinga, gerakan ekor, dan postur tubuh. Satu tanda bau bisa menyampaikan pesan, "Aku di sini. Ini wilayahku." Jangan mendekat. Tanpa suara, tanpa konflik. Inilah bentuk komunikasi sosial paling efisien di alam liar. Dalam kehidupan carakal, tidak ada pemimpin, tidak ada kelompok, tidak ada hierarki. Setiap individu adalah otoritas penuh atas dirinya sendiri. Berbeda dengan koloni kucing liar yang punya struktur dominasi, atau singa yang punya pemimpin jelas. Carakal hidup tanpa aturan sosial kolektif. Kemandirian adalah satu-satunya hukum. Satu-satunya hubungan sosial yang benar-benar kuat pada carakal adalah induk dan anak. Anak carakal tinggal bersama induknya sekitar 9-10 bulan. Di masa ini, mereka belajar berburu, mengenali wilayah, dan membaca tanda bahaya. Namun saat waktunya tiba, ikatan ini berakhir. Induk akan mendorong anaknya pergi. Bukan karena kejam, tapi karena alam mengajarkan bahwa ketergantungan adalah kelemahan. Ketika carakal dipelihara atau dipaksa hidup bersama, banyak masalah muncul. Stres, agresi, perilaku destruktif. Ini bukan karena carakal jahat, tapi karena struktur mentalnya memang tidak dirancang untuk kehidupan sosial. Berbeda dengan kucing domestik yang berevolusi dekat manusia,
Caracal tetap membawa insting liar yang utuh. Menariknya, strategi sosial Caracal bukan menyerang, melainkan menghindar. Mereka memilih waktu berburu berbeda, mengubah jalur jelajah, dan menghindari pertemuan langsung. Ini membuat konflik hampir tidak pernah terjadi. Sebuah sistem sosial sunyi, tapi sangat efisien. Caracal bukan kucing yang tidak sosial. Ia hanya memiliki strategi sosial paling minimal. Di dunia Caracal, kesendirian bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Dan mungkin itulah alasan Caracal bisa bertahan di lingkungan paling keras di alam liar. Banyak orang mengira lynx dan bobcat adalah hewan yang sama. Padahal, mereka adalah spesies yang berbeda. Bobcat hidup di Amerika Utara, sementara lynx Eurasia hidup di Eropa dan Asia. Lynx Eurasia berukuran lebih besar, dengan bulu tebal untuk bertahan di iklim dingin. Keduanya memiliki telinga runcing dan ekor pendek. Namun habitat dan perilaku mereka berbeda. Kesamaan ini menunjukkan bagaimana alam membentuk makhluk yang mirip di tempat yang berbeda. Banyak mitos beredar tentang kucing liar. Ada yang bilang kalau dirawat sejak kecil bisa jinak. Faktanya, kucing liar tetap memiliki insting predator meski dibesarkan manusia. Ada juga yang mengira Savannah Cat sama dengan serval. Padahal Savannah hanyalah hasil persilangan, bukan kucing liar murni. Kucing liar bukan untuk hiburan. Mereka adalah bagian dari ekosistem. Kucing liar tidak diciptakan untuk dipelihara, tidak untuk dikurung, dan tidak untuk dijadikan tontonan semata. Mereka diciptakan untuk berburu, menjaga keseimbangan alam, dan hidup bebas. Ketika kita memahami mereka, bukan berarti kita harus memilikinya. Cukup dengan menghormati keberadaan mereka. Karena di balik wajah yang mirip kucing rumahan, tersembunyi jiwa predator sejati.